Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kami hadir di eh, di studio kami hari ini untuk menghadirkan kepada pemirsa topik-topik yang menarik yang insya Allah mencerdaskan kita semua. Kali ini kami sudah kedatangan tamu terhormat, yaitu calon wali kota Sawalunto, Bapak Rianda. Yap. Selamat datang Pak Rianda di studio Pagi Pak kami. Budi. Dan hari ini saya juga didampingi oleh rekan saya, Bapak Edi. Assalamualaikum. Salam. Langsung saja pemirsa, kita tentunya sudah menunggu-nunggu nih apa saja yang akan dibahas dengan calon wali kota ini hari ini. Eh, Pertama kali Pak Rianda, banyak warga kita yang tidak tahu mungkin ya Pak Rianda ini siapa gitu. Nah, mungkin bisa jelaskan profilnya Pak. Langsung ya Pak Budi ya. Ya. Jadi untuk perkenalan awal gitu. Jadi kalau nama asli Rianda Putra SIP. Jadi SIP itu Sarjana Ilmu Pemerintahan. Kalau asli kita asli Kubang Pak Budi. Kubang Tengah. Jadi mungkin kita satu rumpun kayaknya. Silungkang, Kubang, Lunto gitu kan. Jadi kalau dari TK sampai SMA kita tamat di Kota Sawalunto. Terakhir SMA 1, SMA Negeri 1. Kemudian lanjut kuliah ke Bandung. Tepatnya di Universitas Pajajaran, fakultasnya Ilmu Sosial dan Politik. Jadi makanya gelar terakhir itu SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan. FISIP ya. FISIP Unpad. Jadi kalau sebenarnya masuk politik baru 1 tahun terakhir. Jadi pas kemarin caleg itu kan. Jadi sebelumnya kita basic perbankan. Sebelumnya Perbankan lebih kurang 5 tahun. Setelah itu menikah, resign dari perbankan, lanjut mulai usaha dengan istri. Jadi mungkin itu profil singkatnya Pak Budi. entrepreneur berarti sekarang nih, sebelum mencalek masuk tahun politik. lalu ya. Iya, Dan sekarang maju pilkada. sekarang maju pilkada. Oke. Kalau anak Anak 2 orang. Oke. Ini biar nggak salah nanti. Keluarga Jadi kalau muda. istri 1, anak 2 orang. Oke. oke Pak Rianda. Ini kan dalam melakukan sesuatu kan kita perlu ada motivasi Ya. atau keinginan yang mendasari kita melakukan itu. Nah, sekarang Bapak maju sebagai BA1-nya di Solunto. Yap. Itu apa yang melatar belakanginya? Kalau melatar belakangi Pak Edi, jadi kita masuk politik itu sebenarnya bukan baru sebenarnya. Kalau untuk mengenal dunia politik, karena basic dari keluarga sebenarnya kan pegawai negeri. Jadi orang tua itu pegawai negeri dua-duanya, pensiunan, dua-duanya pensiunan. Kemudian kakak itu lulusan IPDN. Jadi Wah. keluarga besar kita sebenarnya pegawai negeri. Iya. Keluarga yang lain itu kebanyakan guru dan juga pegawai negeri sipil lainnya gitu. Jadi untuk di dunia pemerintahan kita sebenarnya sudah tidak awam lah. Karena seringlah di rumah kita membahas tentang pemerintahan, apalagi tentang Kota Sawalunto gitu. Jadi kalau untuk mendasari kita masuk ke dunia politik, selain karena jurusan ya Pak Edi ya, karena ini melatar belakangi, kalau kami selalu bilang ini kayak Sawalunto memanggil gitu. Sawalunto memanggil anak-anak muda yang berani untuk tampil dan berani menyampaikan ide dan gagasannya untuk memajukan Kota Sawalunto. Itu awal yang mendasari gitu. Karena kita bisa melihat kondisi Sawalunto sekarang itu, karena terakhir kan kita pulang kuliah itu di Bandung 2014. 2014 sampai sekarang 2024 kan lebih kurang 10 tahun. Kita sempat kerja di perbankan 5 tahun, kemudian jadi pengusaha 5 tahun. Kita melihat perkembangan Sawalunto tuh jalan di tempat Pak Budi. Jalan di tempat. Dalam artian kita cukup tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Jadi ketika kita memutuskan untuk masuk ke politik, tentu tujuan awalnya untuk bagaimana Sawalunto ini bersaing dengan daerah lain. Karena menurut kami sudah cukup ada ide, cukup ada solusi, sehingga kita memberanikan diri untuk maju ke pilkada. Walaupun sebelumnya jadi caleg gitu. Tapi ada problem lah sedikit kan. Oke. Berarti kurang lebih ada misi perubahan gitu ya Pak Ya. Pak Rian ya. Secara lebih detailnya visi misinya seperti apa? Visi misi. Boleh dijelaskan ya? Jadi kalau visi kita waktu kita
memutuskan untuk maju ke pilkada itu, Kota Solo itu kan tidak jauh dari visi kotanya kan tetap tentang wisata, Hmm. wisata yang berkelanjutan kan. Apa? Kelas dunia. Kalau Ya. sekarang kan di Warisan dunia ya. ya. Jadi makanya kita divisi kita itu tetap membuat kota wisata Solo itu kota yang estetik, Hmm. futuristik, hidup dan menghidupi gitu. Oke. Jadi itu visi kita. Estetik, futuristik, Estetik, futuristik, hidup dan menghidupi. dan menghidupi. Oke. Wah, menarik tuh. Jadi itu Pak, visi kita. Oke, Pak Rianda, kita lanjut ke ini kembali. Kita melihat sejarah yang baru-baru ini. Eh, kita tahu semuanya bahwa Pak Rianda kemarin ini kan maju menjadi anggota DPRD dari Talawi, Iya. dan itu memperoleh suara yang lumayan besar, 2 kursi kalau nggak salah. Iya. Ya. Nah, ini kenapa nih sekarang ini menjadi maju dalam Pilkada. wali kota sekarang ini? Mhm. Apa sih latar belakangnya? Kenapa tidak? Itu kan sudah boleh dikatakan itu kan apalagi waktu itu kan Pak Rianda PAN Iya, partai PAN. memperoleh suara kursi PAN lumayan ya, 4 kursi 4 kursi dan dari 2 kursi Pemenang berarti ya? partai pemenang. Hmm. ya partai pemenang. Itu bisa dikatakan bahwa ketua DPRD itu sudah di tangan. Iya, harusnya. Ya. Kenapa kok dilepas? Ya, mungkin disingkat ya, Pak Edi ya. Ya. Iya. Jadi kita memang sebelum maju ke pilkada, sebenarnya udah anggota dewan nih Pak Budi. Mm-mm. Kita udah dilantik tanggal 12 Agustus menjadi anggota dewan Ya, udah Kota dilantik waktu Solo. itu. Udah dilantik. Mm-mm. Jadi awal yang mendasari kita akhirnya memutuskan untuk ikut pilkada itu, jadi sebelum kita masuk PAN, kita buat komitmen lah. Kita buat komitmen, kemudian di struktur Mm. kita harus jelas dulu kan, karena kita baru masuk ke partai, tentu di dalam struktur kita harus jelas dulu kita masuknya. Misalnya kalau di luar KSB kan nggak mungkin karena kita baru. Ya. Apakah kita wakil ketua, sekretaris, atau bagian bidang-bidang lainnya gitu. Jadi pas kita masuk awal, kita masuk di struktur itu jadi wakil ketua. Hmm. Wakil ketua. Kemudian setelah itu kita berkomitmen dari 20 caleg yang ada di Kota Salunto, seluruhnya kan 20 dari 3 dapil itu. Kita buat komitmen lah. Kita buat komitmen dengan ketua DPD, kemudian ya KSB dan 20 caleg terpilih. Caleg yang mengikuti kontestasi pileg. Kita buat komitmen di situ bunyinya siapa yang memperoleh suara terbanyak apabila partai ini menjadi partai pemenang, dia yang berhak untuk menjadi pimpinan. Itu komitmen awal. Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD. Kalau partai ini menang gitu. Mm-mm. Kalau partai ini menang. Karena waktu itu kan kursi PAN cuma 2 Pak. Hmm. Kursi PAN sebelumnya cuma 2 kursi. Sebelum kita masuk cuma 2 kursi. Kemudian dibikinlah komitmen itu siapapun yang suara terbanyak dia jadi ketua DPRD atau pimpinan. Dan itu sudah ditandatangani oleh seluruh caleg. Ini perlu digarisbawahi ini Pak. Sudah ditandatangani oleh ketua DPD, sekretaris dan seluruh caleg 20 kan. Oke. Ada Jadi komitmen itu, waktu itu. komitmen gitu ya. awal. Kemudian berjalanlah pemilihan legislatif dan alhamdulillah waktu itu Partai PAN keluar sebagai partai pemenang. Ketua DPRD malahan. Ketua DPRD. Kemudian setelah pemilihan istilahnya karena kita sudah komitmen tentu apa ya, barang ini udah pastilah gitu. Iya. Kita ketua DPRD karena waktu itu kita memperoleh suara itu 3.167. Terbanyak ya? Tidak hanya di PAN, malah di Kota Salunto nih Pak Budi. Iya itu. Ini sejarah baru sebenarnya Kota Salunto nih. 3.167, kemudian suara nomor 2 itu sekitar 1.200, suara nomor 3 600, sekitar 600, suara keempat itu sekitar 500 lah.
Jadi karena kita sudah komitmen dari awal, tentu posisi sudah aman lah. Lepas bulan Februari gitu kan. Maret, April ini masih aman. Walaupun, nah ini walaupun nih, sudah terdengar segelintir omongan bahwa kursi ketua DPRD ini bukan kita gitu. Ini sebelum puncaknya ya. Ada kawan yang ngomong, ini ketua DPRD sebenarnya siapa gitu kan. Katanya bukan Rian gitu. Dari pihak kubu ini dia yang ketua DPRD, yang kubu ini dia ketua DPRD. Jadi ini bukan satu orang nih. Oh, udah Jadi tersebar dari- gosip banyak nih. Dari 4 yang terpilih, ada 2 yang mengaku dia juga ditawari ketua DPRD, dijanjikan ketua DPRD. Pokoknya ada 2 lah. Ada 2 yang dijanjikan jadi ketua DPRD. Tapi karena kita sudah komitmen, tentu ibaratnya apa ya? Harusnya nggak ada masalah. Harusnya nggak ada masalah. Jadi puncaknya itu di bulan Mei waktu bencana alam di Oh, iya. Longsor. Agam. Hmm. Longsor di, bencana alam di Agam, Galudo waktu itu. Galudo. Dan kebetulan waktu itu datang Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan ke Agam. Kita ikut mendampingi bersama dengan caleg dan Ketua DPD waktu itu ke Agam. Saya masih ingat tanggal 23 Mei. 23 Mei 2024. Keesokan harinya, ini masih aman ya posisinya, masih karena komitmen. Keesokan harinya, Ketua DPD Kota Solunto waktu itu Pak Dery Asta nelpon besoknya, Pak Budi. Pak Dery waktu itu ngomong, Rian, kata Pak Ketua DPW waktu itu Pak Datu Indra, kabarnya Ketua DPRD agak goyang deh. Dia telepon, Ketua DPRD agak goyang karena ini ada permintaan ketum. Oh. Nah, disitulah mulai agak shock lah kan. Istilahnya dari setelah pemilihan kita aman-aman sampai akhirnya ketum datang. Yang waktu itu padahal kita udah dikenalkan, Pak ini calon ketua Sebagai DPRD. calon. Kita sempat foto lah sama ketum waktu itu. Tapi karena telepon besok harinya berbicara ketua DPRD agak goyang karena permintaan ketum, barulah jadi pikiran gitu. 24 Mei berarti. 23 ketemu ketum, 24 Mei ditelepon. Disitulah awal mulanya kondisi untuk ketua ini agak goyang. Itu awal mulanya. Cuman karena kita masih baru waktu itu di partai, tentu kita serahkan ke DPD. Kita serahkan ke DPD bagaimana bagusnya. Tentu secara pribadi siapapun pasti ini nggak akan jadi berita yang bagus gitu. Karena kita sudah komitmen dari awal dan ketua DPRD harusnya sudah aman sama kita gitu kan. Jadi berjalannya waktu Mei, Juni, Juli itu tidak ada titik terang. Walaupun ketua DPD memang mengusahakan. Cuma kan kita belum dapat jawaban pasti gitu. Sedangkan berita ini semakin lama semakin menjadi topik hangat di Kota Solunto. Di setiap warung, setiap tempat lah. Termasuk di sini. Termasuk di sini ya mungkin ya Pak Budi ya. Pak Edi mungkin juga mendengar. Kalau ketua DPRD bukan Rian gitu kan. Ketua DPRD ya yang ketua DPRD sekarang Ibu Susi gitu kan. Cuma ini masih pertanyaan kan apakah benar itu. Jadi akhirnya 50-50 sampai akhirnya kita di Partai Panbun akhirnya bikin pleno. Oh. Itu kalau boleh saya bicara itu yang mengusulkan pleno itu malah saya sendiri gitu kan. Jadi karena nggak ada titik terang dari DPD, kemudian DPW nggak ada dapat jawaban, akhirnya bikin pleno lah. Bikin pleno waktu itu, Ma Irlan sebagai senior juga hadir waktu itu, karena Pak Irlan kan juga wakil ketua. Iya. Wakil ketua dan seluruh ketua DPC hadir, caleg terpilih hadir keempat-empatnya. Kita bikin pleno. Di situ dibunyikan, ditanyalah satu-satu. Dari yang 4 itu ditanya, bersedia nggak jadi ketua DPRD dengan jawaban masing-masing. Jadi dari 4 itu yang bersedia tentu cuma 2 orang gitu, Rian dan Ibu Susi. Walaupun Bu Susi awalnya berbicara dia siap ditempatkan di komisi 2 aja katanya. Tapi kalau dipercaya sama partai jadi ketua dia siap.
Nah itu bahasanya tuh. Itu bahasa real gitu kan. Kalau Pak Deoon, Fatrionaldi waktu itu dia memang menyatakan tidak siap karena dia mau ya apa ya istilahnya sadar diri lah karena dia suara nomor 4 waktu itu 500 suara kan. Kalau yang Pak Safwan Effendi dari awal juga mengatakan memang tidak siap. Jadi yang mengatakan siap cuma 2 orang, Rian dan Ibu Susi. Tapi akhirnya tetap kita pleno hasilnya tanda tangan dan dikirimlah ke pusat. Dikirim ke pusat. Setelah itu belum ada juga titik terang gitu kan. Bulan Juli. Karena masih 2 nih. Hah? Karena masih 2 nih. Karena ini udah mulai jadi ini kan tanda tanya lah Pak Budia. Kalau memang benar ini terjadi gitu. Tentu secara pribadi kita nggak ini ya. Karena komitmen kita dari awal siapa suara terbanyak. Kemudian dia kan jadi pemilihan ketua nih pasti ada tiga kategori Kandidat. nih Pak Budi. Oh, Enggak, maksudnya kategorinya. Ya. kalau nggak suara terbanyak, struktur di partai jabatan, kemudian voting. Dari 2 awal kita udah menang, suara dan struktur. Kita wakil ketua, yang Ibu Susi ini wakil sekretaris. Itu bisa dilihat di struktur partai PAN. Kalau ketiga kan nggak mungkin di voting lagi, karena di 2 ini kita udah menang gitu kan. Cuma tidak ada kejelasan setelah itu. Akhirnya kita masih mendorong DPD waktu itu menanyakan kejelasan, tapi tidak ada titik terang juga. Sampai kita pernah rapat di kantor waktu itu dengan ketua DPD, KSB, kemudian petinggi-petinggi partai, penasihat partai. Sampai jawaban akhirnya itu kita ditawarkan untuk menjadi, kalau memang ketua DPRD nggak rapat, kira-kira mau nggak jadi nomor 2 aja gitu. Oke. Nomor 2 aja gitu kan, wakil wali kota maksudnya. Cuma kan kalau kita pribadi kan nggak mungkin gitu. Mungkin dalam artian tidak sesuai rencana gitu. Bukan itu ceritanya gitu. Bukan itu ceritanya gitu. Kita kan ingin memastikan ketua DPRD ini dulu. Kalaupun memang jalannya ke 02, ini harus clear dulu Pak Budi. Iya. Kita menolak kan waktu itu kan. Setelah itu barulah, karena nggak ada titik terang dari DPD, kita cari jalur sendiri. Ambil inisiatif nih. Inisiatif. Karena waktu itu kita masih nggak enakan kan Budi ya. Kita masih baru di partai. Kita masih menghargai DPD dan DPW. Cuma karena waktu semakin mepet waktu itu bulan Juli sampai awal Juli lah. Akhirnya kita cari jalur sendiri. Awalnya ke DPW dulu. Kita ketemu sama Pak Daswanto, anggota DPRD provinsi sekarang. Kita ketemu di Padang. Ini tanpa sepengetahuan DPD. Kita ketemu di Padang. Kita minta memfasilitasi ketemu sama Datu Indra, ketua DPW. Akhirnya di hari itu kita ketemu. Pertama di ruangan Datu Indra di DPRD provinsi. Kemudian pindah akhirnya ke Hotel Aksana waktu itu. Ketemu dengan Datu Indra, dan Datu Indra pun masih sempat berbicara kalau memang tidak bisa, kalau memang karena ini permintaan ketua umum, bagaimana kalau Rian nomor 2 aja. Ini masih nih. Lagi-lagi solusi yang situ gitu. Karena PAN kan memang bisa mengusung sendiri gitu kan. Bagaimana kalau Rian nomor 2? Jawaban Rian tentu tetap tidak mau gitu kan. Karena kita mau memastikan ini dulu. Akhirnya dia telepon lah waktu itu sama Datu Indra. Bagaimana kalau kita audiensi dengan Kapten Pak Epi Ardiasda. Ditelepon waktu itu siang. Ternyata Pak Epi mau ke Jakarta hari itu Pak. Cuman karena Pak Epi masih bisa memberi waktu, kita ketemu di bandara. Ini di hari yang sama nih Pak. Ketemu di bandara cuma sekitar 10-15 menit. Dan Pak Epi pun masih ngomong, sebenarnya kami sudah membantu masalah ini ke ketum. Tapi namanya ketum tentu nggak akan bisa dibantah gitu kan. Ketua umum kalau udah permintaan ketua umum, tentu ini nggak akan bisa dibantah. Karena ini ya ada hubungan emosional lah dengan kakak yang itu tanda kutipnya itu kan. Itu masih itu
bahasa kapten waktu itu, bahasa Pak EPRD Asda. Cuma tetap kembali disebutkan bagaimana kalau kamu nomor 2 aja. Ini memang agak apa ya? Rian nomor 2 aja gimana katanya. Karena kan lebih bagus gitu. Jadi wakil wali kota daripada ketua DPRD gitu bahasa ya kan. Cuma kita kan masih tetap mempertahankan apa komitmen kita di awal ya Pak Budi. Akhirnya tidak ada jawaban yang pasti. Beberapa hari setelah itu terpaksa kita main jalur pusat juga Pak Budi. Kita ada kawan dan alhamdulillah kawan kita itu kawan yang berbeda partai, yang sekarang partai yang kita pakai sekarang. Kawan kita di Gerindra. Kita minta bantu fasilitasi kenalannya dengan partai PAN waktu itu. Cuma 2 hari kita dapat jawaban nih Pak Budi. Kita 1 hari pertama kita Jakarta ketemu dengan kawan, memfasilitasi ketemu dengan wakil bendahara umum PAN. Waktu itu akhirnya kita ketemu malam dan dia bikin jadwal dengan sekjen langsung, Pak Edi Suparno, besok harinya. Jadi kita 2 hari di Jakarta itu langsung dapat jawaban gitu. Besok harinya kita ketemu sekjen sore waktu itu di DPR RI Komisi 7 di ruangan sekjen waktu itu Pak Edi Suparno, barulah terbuka semua jawaban gitu. Pak Edi Suparno berbicara waktu itu, ya bukan kamu ketua DPRD-nya gitu. Oh, fix berarti sudah. Fix sudah. Oke. Karena ya ada sesuatu lah emang permintaan ketum gitu. Jadi memang bukan kamu ketua DPRD-nya, tapi ini ada tapinya Pak Budi. Ketua DPRD itu kan bisa dievaluasi gitu. Ini masih dalam proses apa ya? Negosiasi. Menyenangkan hati lah, istilah menyenangkan hati gitu. Karena ketua DPRD itu bisa dievaluasi selama 6 bulan. Ya bisa-bisa nanti setelah itu kan kamu gitu. Cuma kan karena dari awal udah dapat jawaban yang kurang dapat diterima gitu kan, akhirnya ya nggak apa-apa gitu. Setelah itu barulah kita memutuskan untuk karena maju sudah ke fix pilkada. tadi itu ya. Karena sudah fix. Karena ini udah A1 langsung nih, sekjen langsung nih Pak Budi. Dengan sebelumnya ketua DPD aja belum pernah ketemu sekjen gitu. Jadi kita ketemu Pak Yandri Susanto, wakil ketua umum PAN yang waktu itu wakil ketua MPR, itu kita juga ketemu di rumah dinas sama Pak Dery Asta. Kita sudah ngasih juga surat hasil pleno itu ke Pak Yandri Susanto waktu itu. Cuma setelah kita pulang beberapa hari kita kontak ke TA-nya, tidak ada jawaban, makanya akhirnya kita memutuskan untuk ketemu sekjen itu. Oke. Itu awal mula kita dapat informasi A1 dari sekjen. Kemudian kita barulah memutuskan sikap untuk maju ke pilkada. Jadi kita ketemu lagi dengan ya singkat cerita di situ berarti awal mulanya. Awal mulanya situ. Jadi yang selama ini berita-berita yang panas di Salunto memang ketua DPRD bukan Rian itu terjawab sudah. Ya. Yang menjawabnya langsung sekjen gitu. Jadi makanya kita cari jalan keluarnya. Memang bukan, ya nggak mungkin lagi kita jadi berada di Partai PAN kemudian nggak mungkin untuk menjadi anggota Dewan Biasa gitu. Oke. Karena komitmen sudah tidak dijalankan gitu kan. Walaupun mungkin Pak Budi, Pak Edi pernah mendengar ketua itu sebenarnya sudah Rian, sudah diusahakan segala macam gitu. Cuma jawaban pastinya kan Rian udah dapat duluan gitu. Kita sudah dapat duluan, dan itu waktu video kita bocor dengan Bang Andre Rosiade dan Pak Khairunas waktu itu di Padang. Barulah Pak Yandri Susanto nelfon, Pak EPRD Asda nelfon lagi kalau mereka sudah mengusahakan ketua DPRD ini untuk Rian gitu. Yang Bu Susi ini ditawarkan menjadi wakil dari Asta, Pak Dery Asta gitu. Cuma kan sudah berlalu. Iya, sudah berlalu. Iya. Menarik. Ini warga nih perlu tahu sebenarnya. Walaupun sedikit panjang ceritanya. Nah, ini ada Karena sebenarnya panjang lagi gitu ya.
Ini ada satu lagi. Eh, Kenapa Gerindra? Nama Gerindra. Ah. Ya. Ini menarik sebenarnya Pak Budi. Jadi Gerindra itu, jadi tahun Oktober tahun 2022, Pak Andre Rosiade itu sudah berkunjung ke rumah kami di Talawi. Hmm. Saksi juga ada Pak Ismet gitu sebagai ketua DPC Gerindra sekarang. Pak Andre itu sudah menawarkan Partai Gerindra waktu itu kepada Rian. Dan Pak Ismet ke provinsi jadi pengurus provinsi waktu itu karena Pak Ismet kan waktu itu jadi caleg Sumbar. Ya. Jadi sebenarnya Gerindra itu sudah ditawarkan kepada Rian di Oktober 2022. Cuman waktu itu kami di keluarga sama istri kan belum mau lah untuk maju ke politik. Karena masih banyak pertimbangan lah. Banyak pertimbangan karena anak-anak masih kecil waktu itu kan, dan usaha masih baru berjalan, takutnya tidak tercover lah, tidak terbengkalai jadinya usaha gitu. Jadi Gerindra itu sebenarnya hubungan emosional kami sudah ada dari tahun 2002, dan ditambah TA Bang Andre itu kawan sekolah Yogi Ramon itu. Oke. Yogi itu adalah kawan sekolah kami dari SD malahan. Sekarang dia jadi TA Andre Rosiade, Bang Andre Rosiade. Dan dia dari dulu itu, dari jauh-jauh hari sudah memang menawarkan untuk ikut bergabung dengan Gerindra gitu. Karena jalurnya udah ada gitu Pak Budi. Jadi langsung nyambung nih, kebetulan di nyambung. sini selesai, Ya. di sini ada pula peluangnya, langsung disambungin gitu ya. Pas yang nolong kemarin juga orang Gerindra itu teman kampus. Hmm. Jadi udah banyak jalurnya lewat Gerindra gitu. Oke, menarik Pak, iya Pak Arianda. Tapi jelas, yang jelas ini bisa mengklarifikasi banyak dari pertanyaan warga. Mudah-mudahan ya. Oke, lanjut Pak Rian. Mengenai wakil lagi nih. Yap. Wakilnya kok yang muda nih. Apa apa pertimbangannya? Kok nggak yang senior gitu Pak? Pertimbangannya apa ya? Mungkin lebih chemistry mungkin. Chemistry dalam artian kalau kita sama senior sebenarnya hubungan bagus semua kan. Karena kita dari kecil udah tahu semua pemain-pemain politik dari kecil lah. Karena kita berada di lingkungan keluarga pemerintahan gitu. Makanya sampai sekarang kita masih manggil Om, Tante atau apa gitu kan. Makanya mungkin juga muncul nanti istilah anak muda bocil segala macam itu karena kita manggil senior-senior itu memang dari kecil udah Om gitu kan. Walaupun sekarang umur kita udah 34 tahun, kadang-kadang masih ada umurnya nggak beda jauh sebenarnya gitu. Tapi karena kita kebiasaan dari kecil manggil Om, itu kan nggak bisa diubah Pak Budi. Jadi seakan-akan kita masih anak kecil gitu. Jadi kalau untuk masalah pemilihan Haji Jeffrey yang sekarang kan Pak Haji Jeffrey gitu kan, itu karena lebih ke gampang komunikasi kayaknya. Karena kalau kita dengan senior tentu ada gap, kita ada gap gitu. Gap dalam artian ya untuk bicara lepas kan agak susah, karena masih ada menimbang-nimbang sesuatu lah, inilah segala macam gitu kan. Lebih klik ya, lebih klik ya gitu. Walaupun sebenarnya kita sudah komunikasi dengan semua senior-senior politik waktu itu. Waktu kita memutuskan untuk maju, kita sudah komunikasi dengan seluruh ketua partai dan juga senior-senior politik yang ingin maju waktu itu. Kita sudah komunikasi gitu. Cuma akhirnya memilih Jeffrey waktu itu karena ada beberapa pertimbangan lah. Dari daerah juga masuk, kemudian dari segi komunikasi yang kita lebih cepat berkomunikasi lah, dan kemudian kita mungkin lebih bisa bergerak lebih cepat gitu, bekerja lebih cepat gitu. Ya, tenaga muda nih. Tenaga muda gitu. Makanya kita izin ke senior politik waktu itu, izin Pak Bu, bina lah kami gitu. Bina kami, dorong kami dari belakang, karena biarkanlah kami yang bekerja lagi gitu. Nah itu bahasa. Ya tepat. Eksekutif itu yang bekerja berarti kan. Ya. Nah, sekarang lanjut kepada seandainya terpilih nanti. Bagaimana Pak Rianda akan memposisikan peran tokoh-tokoh masyarakat dalam pemerintahan atau dalam pelaksanaan kepemimpinan di Kota Sulunto ini, seperti Nini Mama, Cari Pandai, Ali Mulama dan sebagainya.
Di mana posisi mereka yang akan Pak Rianda tempatkan mereka nanti? Posisi depan tuh. Karena waktu itu Hmm. kita sudah audiensi dengan Elkam, Bundo Kanduang, MUI, dan kita dua paslon nih, memang diundang waktu itu dua paslon. Kita ke bagian jatah pagi waktu itu. Kita sudah sepakat dengan Nenek Mama waktu itu hadir 9 nagari waktu itu, karena di Selungkang sorenya kita lanjut ke Selungkang karena Selungkang tersendiri waktu itu. Dan kita sepakat waktu itu di Balai Adat Nagari Talawi waktu itu acaranya dengan Elkam, MUI dan juga Bundo Kanduang. Itu kita akan buat sekretariat kantor untuk Elkam dan juga MUI. Hmm. Karena tanahnya sudah ada waktu itu, karena Elkam waktu itu Pak Madaler sudah berbicara kalau tanah sudah ada, kita mau bikin kantor sekretariat. Dan itu kami menjanjikan itu, dan itu kami yakin itu adalah janji yang pasti. Kalau ada tanah, kita siap untuk membangun sekretariat Elkam dan MUI yang gunanya untuk kaderisasi generasi-generasi muda nanti ya. Makanya peran Nenek Mama, peran tokoh-tokoh ulama dan Bundo Kanduang akan menjadi peran sentral lah untuk pemerintahan kami ke depan gitu. Makanya kami berani menjanjikan sekretariat MUI, sekretariat Elkam yang digunakan untuk kaderisasi nanti ya, untuk generasi muda akan ada ketika pemerintahan kami nanti ke depan gitu. Oke, jadi kelihatannya fokusnya jauh ke depan ini. Kita siapkan dari yang muda-muda Ya, begitu ya, Pak kaderisasi. Rian ya, kaderisasi. Oke, lanjut ya, Pak Rian. Ini kita ada satu topik yang sudah dari sejak lama banyak dibicarakan oleh warga, yaitu mengenai defisit anggaran. Ini kembali ke topik pemerintahan ya. Selama ini kan kita defisit. Ya. Nah, tentu warga mengharap ada kiat-kiat dari calon wali kota kita ini. Apa kiat-kiatnya, Pak Rian? Kalau menurut kami sebenarnya, kalau dibilang susah tapi agak ada solusi gitu. Itu kan tidak terlepas dari manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau kita di perbankan, sama kayak kita jadi pengusaha pun, tentu harus jelas kemana uang ini mau diarahkan gitu. Jadi kita melihat, tapi kita bukan ini ya Pak Budi ya, bukan, karena kita belum di dalam pemerintahan nih, kita nggak tahu gimana di dalam ya. Tapi setelah kita teliti, itu ada masalah di manajemennya, pengelolaan keuangan. Istilahnya kalau kita belanja 50.000, nggak mungkin kebutuhan kita nanti 100.000 gitu kan, jadi minus gitu kan. Jadi kalau memang jatah kita 50.000, minimal kita di bawah itu gitu untuk belanjanya, jadi masih ada sisa. Tapi kalau uang kita 50.000, kita belanja 70.000 atau 80.000, tentu akan minus. Jadi menurut kami itu lebih ke manajemen keuangan nanti ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi mengenai angka-angka juga. Ekonomi. Sekarang ini kan ekonomi, informasi mengatakan bahwa Indonesia ini kan sedang devaluasi sekarang. Nah, bagaimana yang otomatis daya beli masyarakat berkurang, dan ya kita tahu ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Iya. Bagaimana kira-kira kiat Pak Rianda untuk nanti meningkatkan perekonomian ini di Kota Solunto? Itu menyangkut dengan visi kita tadi Pak, hidup dan menghidupi gitu. Hidup dan menghidupi itu artinya kita harus hidup dulu semua ya Pak. Solunto ini harus ramai dulu. Ramainya dengan cara apa misalnya kan? Objek wisata harus hidup lagi, revitalisasi, rebranding lah. Kita kan bisa melihat objek wisata yang besar dulunya, Waterboom, Kandi, Puncak Cemara, itu kan mati suri sekarang Pak. Kemudian event, kita di Solunto udah nggak ada event lagi Pak. Kita bisa lihat 5 tahun terakhir, kalau alasannya COVID misalnya, COVID kan cuma 2 tahun, Udah lewat. lebih kurang 2 tahun. Kenapa daerah lain bisa melaksanakan event-event besar gitu? Kemudian nanti juga menyangkut masalah
zonasi kota layak anak nanti yang juga menyangkut ke sana gitu kan. Dan itu memang butuh ya evaluasi lah nanti kan. Karena kita harus ramai dulu Pak. Solunto ini karena bukan kota perlintasan gitu. Solunto ini kan kota persinggahan. Orang datang ke Solunto harus ada yang dituju gitu kan. Disengajain masuk. Disengaja masuk ke dalam Solunto. Jadi kalau tidak ada yang menarik di Solunto, ngapain orang ke Solunto gitu. Ya. Sedangkan yang dituju itu memang nggak ada sekarang gitu. Kita objek wisata mati suri. Pasar sepi itu karena masyarakat udah nggak ada lagi Solunto. Kita rata-rata mungkin sekarang yang ada PNS, pegawai swasta. Sedangkan PNS pun kesejahteraannya pun terganggu gitu. Akibat insentif telat dibayarkan, TPP enggak. Iya. Jadi triggeringnya yang diperlukan Ya. untuk supaya. Jadi tentu kunjungan lebih solusi banyak. awalnya bagaimana nanti Solunto ini harus ramai dulu. Objek wisata kita hidupkan, kita revitalisasi, kita rebranding, pemasarannya gimana. Kemudian tata kelola pasar. Sekarang kita lihat pasar masuk ke pasarnya udah nggak ada menarik-menariknya gitu. Iya, kemudian masalah UMKM harus hidup. Ya. Gimana caranya itulah program unggulan kami anak-anak muda kita berdayakan untuk menjadi pengusaha nantinya, sehingga nanti terbuka lapangan pekerjaan secara tersendirian nanti. Jadi nggak menunggu anak muda, nggak menunggu ada lowongan pekerjaan gitu, dia yang buka pekerjaan gitu. Dengan adanya seminar, pelatihan, sampai nantinya marketing, digitalisasi marketingnya nanti. Ya intinya untuk menaikkan ekonomi kembali tentu Solunto harus ramai kembali. Itu tadi. Ya, marketing. Kalau apapun perusahaan, permasalahan terbesarnya adalah penjualan. Bagaimana akan menjual? Iya. Bagaimana akan hidup kalau tidak ada barang Ya, yang sehingga nanti kalau udah hidup dia akan menghidupi. Nah, itu makanya betul. visi kita itu. Kalau Solunto itu udah hidup kembali gitu kan. Ramai, event ada lagi, objek wisata bagus. Secara tidak langsung ekonomi berputar, Pak. Betul. Itulah makanya hidup menghidupi itu visi kita. Oke, mungkin yang terakhir ya. 100 hari pertama jika terpilih nanti. Targetnya. Apa target? Masalah air. Oh, air. Kita sudah sepakat masalah air itu akan menjadi program 100 hari kerja kami ke depan. Karena air sumber kehidupan manusia yang tidak boleh mati gitu. Ada lagi yang lain atau itu aja? Yang sementara memang benar-benar fokus memang itu harus kita diberesin di air. gitu ya. Karena air ini sumber Iya, betul. permasalahan terbesar sekarang. Selain infrastruktur kan itu bertahap. Iya. Karena kita untuk masalah infrastruktur kita juga sudah ada jalannya. Kita kemarin juga sempat berbicara dengan Pak Gubernur, Pak Buya Mayeldi. Kita sudah ada proyeksi lah ke depan karena permasalahan di Solunto ini nggak jauh-jauh dari infrastruktur jalan, kemudian penerangan. Itu akan menjadi program target kita juga ke depan. Menarik Pak Edi. Oke. Baik Pak Rian, cukup panjang pembicaraan kita. Mungkin nggak cukup kalau diomongin semua ya. Mungkin nanti kita cari sesi yang lain yang lebih menarik yang bisa kita sambung lagi. Mudah-mudahan dengan wakil nanti ya. Mudah-mudahan. Sebelum kita tutup Pak Rian, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebagai closing statement pada pemirsa kita. Ya untuk pemirsa ngobrol cerdas ya Pak Budi ya. Jadi mudah-mudahan nih dengan hadirnya kami di calon kepala daerah mewakili generasi muda, kami berharap di kemudian hari muncul generasi muda penerus yang tidak perlu takut lah. Kita tidak perlu takut untuk menjadi, baik itu menjadi kepala desa, menjadi anggota DPRD ataupun menjadi kepala daerah, karena ini hak semuanya gitu. Yang penting kita mencukupi untuk umur, kemudian kita merasa mampu, dan mudah-mudahan generasi muda penerus bisa mengikuti jejak kita nanti ya. Amin. Kita lebih ke generasi muda nanti Pak Budi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rian atas kehadirannya. Cukup ya Pak Edi ya. Cukup. Demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas, perbincangan kita yang sangat menarik dengan Bapak calon wali kota kita. Insya Allah kita akan hadir lagi dengan sesi-sesi yang lainnya yang mudah-mudahan lebih menarik dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.